Zona. 2017, Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya Raja Salman. MBS merupakan darah muda yang dianggap ambisius serta cenderung konfrontatif dalam mengambil kebijakan. Zona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, secara mengejutkan memberi pernyataan mendukung pembangunan kamp konsentrasi untuk Muslim Uighur. Dia mengatakan bahwa tindakan Cina itu dapat dibenarkan karena alasan Cina memiliki hak untuk melakukan pekerjaan anti-terorisme dan ekstremisme untuk keamanan nasionalnya. Siapa sebenarnya Muhammad bin Salman? Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dikenal dengan nama sebutan MBS, lahir 31 Agustus 1985. Pada 21 Juni 2017, Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya Raja Salman. MBS merupakan darah muda yang dianggap ambisius serta cenderung konfrontatif dalam mengambil kebijakan. Perang di Yaman melawan milisi pemberontak Syiah Al-Houthi adalah salah satu inisiatifnya yang dinilai telah menghabiskan miliaran dolar perbendaharaan Arab Saudi, menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar dan belum ada tanda kapan berakhirnya. Kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi juga diyakini karena andil MBS. Di dalam negeri, MBS yang disebut oleh pihak barat sebagai sang petualang dan dijuluki Mr. Everything, tuan segalanya ini, didukung oleh kaum muda-mudi karena visinya yang liberal dan terbuka. Dialah yang memprakarsai visi 2030 yang bertujuan merubah ekonomi Saudi dari yang terlalu bergantung pada patron pemerintah dan sepenuhnya berbasis karbon atau minyak, menjadi lebih berbasis sektor swasta dan pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Saat ini lebih dari 70% rakyat Saudi berusia di bawah 30 tahun dengan tingkat pengangguran telah melampaui 12%. MBS juga telah mencanangkan legalisasi taman hiburan, lokasi kultural dan klub-klub sosial, mendorong peran serta wanita dalam pemerintahan dan memberikan izin mengemudi bagi kaum hawa, lalu mengizinkan dibukanya kembali bioskop dan perfilman yang sebelumnya ditentang dengan keras oleh ulama-ulama negeri itu. Pangeran MBS mengancam akan memberikan hukuman berat bagi para ulama yang menentang keputusannya ini. Belum usai masalah dalam negerinya, MBS dengan lobinya ke Amerika Serikat melalui menantu Trump, Jared Kushner, seorang Zionis Yahudi, berjanji membeli senjata senilai 100 miliar dolar dan mendanai infrastruktur Amerika Serikat sebesar 40 miliar dolar. Sementara sebagai timbal baliknya meminta dukungan untuk petualangannya memblokade Qatar dengan bantuan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Pakar ekonomi menyebutkan bahwa blokade Qatar yang tergesa-gesa ini juga telah merugikan ratusan perusahaan Saudi yang berinvestasi di Qatar. Proses naiknya MBS ke tampuk pimpinan Arab Saudi dengan menyingkirkan calon pewaris tahta lainnya yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal dan Khalid bin Talal merupakan kisruh terparah yang terjadi sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Huru-hara di kerajaan itu diyakini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis tersebut, sang baginda bersabda, salah satu tanda kehadiran Imam Mahdi adalah wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz, Makkah, Madinah, dan Taif, yang berarti Arab Saudi. Serta setelah dia wafat, akan ada 3 putra mahkota yang saling menjatuhkan. Dari Thauban radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Ka'bah 3 abang adik, semuanya adalah anak-anak khalifah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penggalan hadis ini dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman, yaitu apabila Raja Salman wafat, lalu ada 2 putra mahkota yang dihapus haknya menjadi raja, kemudian ada 1 orang pangeran yang diangkat menjadi putra mahkota. Kita tidak tahu entah 3 putra mahkota yang mana yang akan saling berkelahi dan saling menjatuhkan. Tapi kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang akan menjadi raja.
Karena setelah itu yang akan memimpin Hijaz adalah langsung sang Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mampir.